Bang terangkan. Di dalam Mazmur 33 nomor 9, ketika Tuhan itu hendak melakukan sesuatu, hendak ingin mengadakan sesuatu, menghadirkan sesuatu, menjadikan sesuatu, Tuhan cukup berkata. Nah sekarang masa iya ketika dia mau Maria itu hamil, masa dia yang masuk ke dalam rahimnya Maria? Nah, Kayak mana ceritanya tuh? saya setuju dengan pernyataan abang yang berkata cukup dia berkata. Nah, Betul. memang pengertian kata berkata inilah yang kita coba mau buat terminologi pemahaman yang sama. Karena bagi kami kata berkata ini sama dengan adalah firman, tapi ingat ya, kata berkata ini bukan disamakan dengan berkata hal yang sama seperti kata-kata manusia, tetapi firman. Dan firman itulah yang tadi di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi itu sebenarnya perkataannya yang mau diunjukkan. Firman, gitu. Oke. Perkataan firman ini apa ini Bang? Kehendak. Iya, betul. Oke, pada mulanya adalah kehendak. Kehendak itu bersama-sama dengan Allah, dan kehendak itu adalah Allah. Di nomor 3, kehendak itu menjadi daging. Maksudnya apa itu kehendak itu menjadi daging? Ide, Bukan di nomor 3, gagasan. 14. Apa yang dikatakan di 14? Nah, itulah yang tadi abang udah bacakan bahwa nomor 3 dulu. Nomor 3 itu kan mencipta itu. Ya, coba. Adalah sesuatu Coba. dijadikan oleh kehendaknya. Oke. Nah, sekarang Markus 11-nya gimana? Nah, enggak, kita selesaikan dulu ayat 14-nya yang berkata, dan kehendak itu menjadi manusia. Menjadi daging. Iya, menjadi daging. Itu loh. Jadi kehendaknya yang membuat itu menjadi manusia. Nah, kalau tadi Bang cuma bilang dengar Bang. Yang menjadi manusia ini kehendaknya, esensi kehendak itu hakikat. Atau kehendaknya ini yang melekat pada dirinya sendiri, menginginkan, menghendaki menciptakan sesuatu dari tanpa suami menjadi hamil. Atau memang misalnya gini, Anda memiliki kehendak, Anda memiliki kehendak yang ada pada diri Anda itu dilahirkan oleh keberadaan akal dalam otak Anda. Nah, sekarang ketika Anda hendak dijadikan seperti misalnya Anda ingin membuat lemari. Aku berkehendak membuat lemari. Apakah Anda yang menjadi lemari? Atau atas kehendak Anda kemudian lemari itu kemudian ada? Misalnya Anda membeli papan, membeli buku, hingga menjadi lemari. Anda yang menjadi lemari. Iya. Jadi gini Bang, tentu mana yang benar? Kita coba sepakati dulu begini. Saya yakin kalau ini pemahamannya dalam arti kaitannya manusia membuat lemari, tentu pasti kita setuju bahwa hasil lemari ini adalah pikiran dari kehendak, kan begitu? Nah, hanya wujudnya adalah lemari dan bukan pikiran bukan pikiran itu yang berwujud lemari, betul? Bukan, tentu dalam arti begini. Pikiran inilah yang menuangkan, mewujudkan bagaimana bentuk yang dipikirkan ini menjadi lemari. Tapi kalau dalam contoh, Bapa sebagai firman adalah pada mulanya firman adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang satu hakikat dengan Allah itu yang sama-sama dengan pribadi Allah inilah yang mewujudkan dia menjadi manusia. Itu. Tapi itu berarti tadi betul. Berarti tadi aku datang bukan atas kehendakku sendiri, itu mengartikan bahwa supaya orang yang melihat itu bukan atas diri dalam bentuk manusianya, tetapi dalam bentuk kehendaknya sebagai logos pada mulanya, gitu Bang. Lah itu kan menurut saudara Bang. Tapi Yesus bukan begitu maksudnya. Yesus itu bukan begitu maksudnya. Nah sekarang begini,
Kalau Anda menggunakan narasi Yohanes 1 dan situ sebagai perwujudan bahwasanya firman itu telah menjadi daging, artinya firman di sini adalah kehendak, di mana kehendak ini adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ketika Tuhan itu berkehendak menjadikan Maria hamil, berarti dia kucuk menjadi daging. Berarti kehendak itu sudah berubah wujud. Nah, sama ketika Anda berkehendak makan bubur, berarti Anda yang jadi bubur. Bukan berubah wujud, Bang, tapi kehendak itu mewujud. Jadi nujul dia. Nah, sama. Ketika Anda ingin makan bubur, ada kehendak makan bubur, berarti kehendak Anda yang berubah menjadi bubur, atau dari beras menjadi bubur. Yang mana yang benar? Kalau manusia berkehendak makan bubur kan itu konsumsi dalam arti pribadi, kan gitu. Tapi kalau Allah dalam bentuk roh yang goib itu, goib yang punya kehendak inilah nujul menjadi daging atau manusia. Dan kalau kita lihat seluruh kehendak Allah pencipta langit dan bumi itu konkretnya ada pada ajaran Yesus. Baik itu keselamatan, hidup kekal, dan berbagai prinsip-prinsip kebenaran, semua apa yang diajarkan oleh Yesus itu atas kehendak dia yang berawal dari Bapa itu, dia nyatakan itu jadi sebuah ajaran. Dan itu juga diikuti oleh Islam dalam arti bagaimana kalian menghargai dia dari sisi sebagai kenabian. Nah, artinya kehendak dia sekarang gini, Bapa itu konkret ada pada dia, gitu. Ya, ini yang Anda usung ini ketuhanan Yesus yang kemudian bertabrakan dengan logika Anda sendiri dan juga bertabrakan dengan firman yang ada dalam kitab yang Anda pegang. Boleh enggak Anda membacakan kepada saya Yesaya 55 nomor 11? Oh, Yesaya berapa, Bang? 55 nomor 11. 55 nomor 11. Yesaya 55 ayat 11. Sambil menunggu host, kalau ada Kristen yang mau naik, saya diturunkan nggak apa-apa. Aman, ada Gurunda, ada Bang Dewa, ada Bunda. Standby. Akhi di sini aja, nggak apa-apa, di sini aja. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ya, benar ya. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Nah, sama itu. Ya. Nah, sekarang gini. Pernyataan ini jelas. Dengarkan ayat itu. Oke. Demikianlah firmanku, demikianlah kehendakku yang keluar dari mulutku. Ya. Nah, sekarang begini. Sebelum Maria hamil, dia hamil atas kehendak siapa? Tentu atas keberadaan dari roh. Gabriel datang, Roh Kudus datang, memberitakan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan agar Maria hamil. Betul? Kalau dalam pernyataan malaikat, tentu kehendak yang sudah ada itulah disampaikan melalui malaikat kepada Maria agar Maria agar Maria memahami kehendak Allah itu diwujudkan pada kehidupan Maria dan kehamilan Maria. Pintar. Jadi firman telah keluar dari mulut Tuhan datang kepada Maria, diantar oleh Roh Kudus. Betul? Oleh Roh Kudus, ya. Nah, ada nggak Yesus di situ? Di mananya? Pada saat Roh Kudus menyampaikan firman yang keluar dari mulut Tuhan, Maria, Bapa menginginkan engkau hamil. Itu kan firman Tuhan yang diantar dari mulut Tuhan sampai kepada Maria oleh Roh Kudus. Pada saat itu Yesus sudah ada belum?
waktu waktu malaikat datang kepada Maria. Iya, menyampaikan atas kehamilannya. Yesus sudah ada belum? Tentu dia masih berbentuk ilahi dalam kehendak yang daripada Allah itu. Firman sudah sampai, sang Firman sudah sampai kepada Maria. Yesus ada nggak di sana? Waktu malaikat pertama Yesus secara fisik belum. Belum. Dia masih Belum. berbentuk kehendak. Tapi kehendak sudah ada. Firman, iya betul firman, tapi masih bersifat kehendak. Iya, kehendak. Makanya aku bilang, tadi katanya kehendak yang berubah menjadi manusia. Ternyata yang firman keluar dari Tuhan itu instruksi. Kehendak itu, firman itu keluar dari mulut Tuhan berupa instruksi. Instruksinya datang kepada Maria, Tuhan mau engkau hamil. Itulah sang firman. Sang firmannya datang, dikabarkan kepada Bani Israel, kepada Maria, bahwa engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak manusia, hendaklah engkau menamai dia Yesus atau Immanuel menurut kitab saudara. Nah, Yesus ternyata belum ada di sana. Sementara firmannya sudah ada. Kalau secara kehendak sudah dikasih tahu keberadaan yang akan terjadi pada Yesus. Tetapi secara realita tentu belum ada saat itu dalam bulan-bulan yang harusnya 9 bulan dalam kandungan. Belum. Karena harus proses nanti pada 9 bulan. Berarti yang menjadi daging, ini unsur-unsur yang ada di dalam tubuhnya Maria atau firman yang menjadi daging. Nah, yang di mana? Sama Maria? Iya. Firman yang menjadi daging dalam kata kehendak firman, atau Yesus yang terlontar berupa manusia dari mulut Tuhan, jatuh dari langit, tok, masuk ke dalam rahim. Bukan. Atau jasad Yesus ini berasal dari saripati yang Maria makan. Ya bukan. Jadi begini, kalau kita lihat di dalam pernyataan malaikat dan jawaban Maria, Maria berkata begini, bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Itu kan jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ya, sebab itu anak yang akan kau lahirkan, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Anak Allah. Ya. Oke. Nah, sekarang permasalahannya firman yang adalah Allah. Ternyata ketika firman diilustrasikan, disampaikan oleh Gabriel, Yesus belum ada di sana. Sementara firman sudah ada tuh. Iya. Jadi berarti nggak bareng-bareng dong. Tadi lihat dulu di dalam Yesaya tadi atau di dalam Yohanes tadi, di dalam Yohanes pasal 1 tadi itu untuk menjelaskan hakikat dia. Perkataannya. Makanya di dalam ayat 38, di ayat 38 Maria bilang begini, Bang. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kata hamba Tuhan harus dilakukan menurut. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Menurut perkataan. Berarti segala kehendak tadi. Kehendak itu berarti yang diinginkan oleh firman itu diwujudkan oleh Roh Kudus untuk menjadikan wujud Yesus ini jadi manusia oleh kuasa Roh Kudus. Nah, sekarang ketika di dalam Mazmur 33 nomor 9 dia berkata maka semua jadi, dia memberi perintah maka semua ada, berlaku enggak itu terhadap Yesus? Nah, tentang penciptaannya. Kalau kita bahas dari sisi kehendak, berarti itu bisa berlaku, kehendaknya bisa dilakukan untuk bagaimana kehendak itu berkuasa menjadi manusia. Nah, sekarang yang terlontar dari Allah itu kehendaknya berupa wujud kehendak atau ilustrasi firman, pernyataan keinginan, sebagaimana yang tadi kita bahas Yesaya 55 nomor 11. Laksana ketika saya mengatakan
saya ingin makan. Saya ingin makan ayam. Nah, Firman saya keluar dari mulut saya apakah berupa ayam? tentu ketika abang ngomong saya pingin makan, saya makan ayam, itu masih bersifat kehendak. Tetapi bagaimana kehendak itu direalisasikan ketika abang mengambil ayam dan memakannya, lalu abang kenyang, itulah konkretnya bahwa abang sudah melakukan kehendak. Nah, apakah kemudian saya adalah ayam? Oh, kalau dalam pengertian kalimat abang ya tidaklah. Nah, sekarang apakah Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Tapi dalam pengertian firman kehendak dalam Yohanes pasal 1 dan yang kita bahas tadi di Lukas pasal 35 tadi, itu adalah kehendaknya yang menjadi manusia. Nah, sekarang begini. Sekarang gini, Bang. Ketika kemudian Gabriel datang kepada Maria menyampaikan agar Maria hamil, itu atas kehendak siapa? Agar Maria hamil. Ya, kehendak sang firman itu yang adalah pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, berarti kehamilan Maria itu berdasarkan atas kehendak Allah. Ya. Nah, sekarang ketika kemudian Maria mengeluarkan isi perutnya, ini isi perut berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti antara Allah dan firman dan Yesus itu ada 3 pribadi yang berbeda. Ya. Jadi kalau di dalam original Allah punya kehendak. Kehendak Allah disampaikan kepada manusia dengan cara berkata-kata. Lalu kemudian implementasi dari perkata wujudlah Yesus, ciptaan 3 pribadi yang berbeda. Nah, jadi cek. Berarti 3 pribadi yang berbeda. Yesus adalah ciptaan, Firman adalah instruksi perintah, sementara Allah adalah sang pemilik kehendak. Gitu. Jadi makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai. Jadi itulah makanya Yesus menyebut aku datang bukan kehendak di dalam pandangan orang sebagai manusia. Tetapi dia menjelaskan kehendak itu yang berasal daripada Bapa yang sudah tadi dijelaskan pada Yohanes pasal 1 dan dijelaskan konkret dalam Lukas pasal 1 ayat 30. Jadi Abang, dia mau ketika Yesus mengatakan menjelaskan formulanya dia, keberadaannya dia, awal kejadian dia, supaya orang Israel tidak melihat dia hanya dari sisi kelihatan sebagai lahir dari Maria, tetapi mereka akan tahu bahwa dia lahir dari logos atau firman kehendak Allah itu yang satu dengan hakikat Allah itu, kehendaknya itu menjadi manusia. Kehendak dia jadi manusia bukan karena kehendak Maria atas keinginannya di perut. Kehendak Yesus jadi lahir atas itu bukan karena keinginan Maria, tapi kehendak Allah. Kalau manusia sekarang pada umumnya kan kalau manusia lahir bahkan atas kehendak istri dan laki-laki kan gitu. Nah, itulah yang sekarang gini, Yesus datang atas kehendak Yesus atau bukan kehendak Yesus? Nah, yang mau mengatakan tentang aku datang bukan atas kehendakku sendiri, itu untuk mengajarkan supaya menjelaskan dalam pandangan orang Israel, sehingga dia mau mengulang lagi bagaimana kejadian dia atas kehendak Allah yang terjadi pada Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 30 dan juga Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dan 14. Iya, kenapa Yesus tidak mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri? Bukankah dia Allah sendiri? Supaya orang Israel tidak melihat dia hanya sekedar sebagai manusianya, Bang. Dia mau menjelaskan. Justru ketika dia mengatakan, kalau itu tujuannya, harusnya Yesus mengatakan, aku adalah inkarnasi Allah yang menjadi manusia, agar Yesus tidak dipandang hanya sebagai manusia biasa, tetapi sebagai Allah sendiri. Makanya di dalam Yohanes pasal 14, makanya dia bilang bahwa aku datang dari atas, bukan dari bawah. Kalau kamu mau melihat Bapa, lihatlah padaku. Itulah kesamaan dari kalimat abang itu.
Lah, kalau dikatakan mau melihat Bapa maka lihatlah padaku, yang dilihat di sini bukan wujudnya. Yang dilihat Iya. ini adalah ajarannya, perkataannya, pekerjaannya, bukan Betul. wujudnya. Betul, tapi yang dimaksud yang kehendak itu kan tidak berwujud, Bang. Wujud, Bang. Tapi Iya, betul. kehendak itu sudah diwujudkan di dalam keberadaan Yesus. Itulah makanya dibilang kalau kamu mau lihat kehendak Allah, kalau kamu mau melihat kehendak Bapa pencipta langit dan bumi, lihatlah padaku seluruh kehendaknya dia itu, belajar kepada aku, maka kamu akan tahu padaku dan ajaran pula semua kehendak-kehendak Allah itu. Nah, betul itu. Benar. Kehendak Allah berlaku pada Yesus. Makanya dikatakan dalam Yohanes 4, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Kan seperti itu. Nah, maka dari itulah kemudian Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan yang datang menjadi manusia, bukan. Ya, Makanya dikatakan aku sebagai satu sisi dalam arti utusan kami bisa terima itu, tapi di atas pemahaman arti kata utusan yang lazim dipahami sebagai nabi atau sebagai yang disuruh, di atas itu masih ada yang diajarkan Yesus tentang keberadaannya, yaitu yang lebih tinggi adalah hakikat kehendak Allah yang ada pada dia, Bang. Iya, seluruh para nabi melakukan kehendak Allah yang mengutus mereka. Makanya Yesus mengatakan, Aku melakukan pekerjaan, aku berkata-kata. Itu semua bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Benar, Nah, itu, berarti dirinya dengan yang mengutusnya berbeda. Ya, ada kalau dalam arti kemanusiaannya yang sudah terjadi. Tetapi dalam kalimat-kalimat Yesus berikutnya yang lainnya, dia juga menjelaskan bahwa keberadaan dia yang dari semula, dari sisi keilahian, dari sisi apa yang kehendak itu dari surga, dari Allah itu dia bawa. Itulah yang mau dia jelaskan tentang keberadaannya. Tidak sama dengan nabi-nabi umumnya. Berbeda di dalam kesaksiannya dia. Di dalam kesaksiannya Yesus, Yohanes 5 nomor 36, kesaksianku ada yang lebih penting dari Yohanes, bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, bukan setan yang mengutus aku, bukan, tapi Bapa, Tuhan. Pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku ini utusan Tuhan, bukan pekerjaan itu bersaksi bahwa aku Tuhan. Berarti unsur keilahian yang anda katakan kepada Yesus itu ada. Karena mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu untuk membuktikan dia utusan Tuhan, bukan justru utusan setan, bukan. Nah, maksud ayat itu begini, dan tentang Yohanes. Memang Yohanes adalah yang sudah dinubuatkan untuk menjelaskan akan kehadiran keberadaan Yesus melalui tokoh nabi yang sangat besar. Tetapi di atas keberadaan nabi ini atau kesaksian Yohanes ini, dia masih lebih menguatkan, kamu buktikan bahwa aku akan membuktikan dan kamu akan lihat bahwa jauh lebih dari apa yang dikatakan oleh Yohanes sebagai bukti bahwa aku adalah dari atas, dari surga, akan kamu lihat perkara-perkara itu maksudnya. Yohanes memang bersaksi, iya, tapi dia mau menjelaskan bahwa di atas kesaksian Yohanes kamu akan lihat lebih dari situ, yaitu apa yang aku akan lakukan kepadamu di hadapanmu dan dilihat oleh matamu. Nah, itulah maksudnya dia kepada orang-orang Yahudi saat itu. Jadi ada jauh lebih yang akan dia lakukan daripada sekedar kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes memang baik, iya, untuk meneguhkan bahwa dia yang datang dari Allah. Tapi dia mau mengatakan lagi bahwa kamu akan melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang akan kulakukan jauh lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Dan itu memang dia lakukan. Baik itu menyembuhkan orang mati, orang hidup, buta melihat, orang lumpuh, 5 roti 2 ikan, danau diteduhkan, bahkan dia dicaci maki mengampuni, dia mengajari, dia memberikan arahan, bahkan dia mati, dia bangkit naik ke surga dan sebagainya. Itulah maksudnya, Bang. Jadi lebih daripada apa yang dikatakan Yohanes, dia sudah melakukan itu sebagai bukti bahwa dia adalah
wujud dari kehendak Sang Pencipta itu. Iya betul. Jadi dia wujud kehendak. Pencipta berkehendak membuat wanita perawan hamil. Ya hamil dia. Tapi bukan yang dihamilkan itu adalah pencipta itu sendiri, Bang. Tapi abang membangun narasi karena doktrin dan dogma, ya mau tidak mau Anda harus memaksakan Yesus itulah pencipta itu sendiri, kan gitu. Meski pada prinsipnya Yesus yang Anda tuhankan itu tidak mengajarkan hal itu. Justru dia mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, bukti bahwa dia bukan Tuhan. Dia masih berdoa kepada Tuhan yang ada di langit. Bukti bahwa dia bukan Tuhan. Tapi kemudian dipaksakan dia harus menjadi Tuhan gitu. Kan gitu, Bang. Silakan Akhi Unggul dan yang lain. Saya minum dulu. Saya cari bodrex dulu ini di gunung saya. Silakan. Wah, mantap. Pantasan putus-putus Bang Zuma itunya sinyalnya pantasan. Jadi kadang-kadang putus-putus. Sehat selalu Bang Zuma ya. Iya Bang, ya Bang. Insya Allah sehat. Lanjut Dewa. Amin, Allahumma amin. Atau Bunda-bunda silakan, silakan. Alhamdulillah. Kami sama Abang Zuma itu suka berantem, suka ribut, suka apa. Pokoknya kami tetap sebagai debater-debater yang luar biasa lah Bang Zuma. Jadi jangan kalian pikir kalau kami ribut kencang-kencang. Oh enggak, ini memang Yang luar biasa yang di atas. Yang di bawah mah enggak lah, enggak kehitung. Yang di atas baru luar biasa. Yang di bawah sama yang di atas sama-sama luar biasa Bang. Kalau enggak kerjasama enggak akan terjadi. Enggak sama. Iya. Enggak sama. Tadi kan menjadi bodoh karena Kristus ada dalilnya. Dewa langsung nyambung. Iya. Ya, sebelum Bunda semangkut turun, Bunda ingin sedikit berdialog dengan Pamanda terangkan. Pamanda terangkan, Kang Unggul sama Bunda Dewa, Bunda dialog sebentar saja, a bit moment with you. Begini Pamanda. Ya Bunda. Boleh nggak kalau berdasarkan Bible yang ada pada Bunda, tadi pendekatan Bang Zuma seperti tadi bahwa memang benar ketuhanan Kanjeng Nabi Yesus alaihissalam, yaitu Rasulullah Isa putra Maryam alaihissalam, itu adalah yang dipaksakan. Nah sekarang Bunda mau melihat dari sudut lain, Pak Manda. Boleh nggak Bunda berbicara dengan melihat apa yang ada? Apakah Anda setuju kalau sebagai manusia kita perlu berbicara dengan pola say what you see? Say what you see. Katakan apa yang Anda lihat. Betul nggak filosofi ini menurut Pamanda? Oh sangat setuju Bu. Itu sebuah realita kebenaran. What do you see? That you read. Oh thank you Pamanda. Berarti Pamanda ini setuju jika Bunda ingin mengatakan sesuatu yang Bunda lihat. Dalam artian juga, ini Bunda lihat di sini. Izinkan Bunda membuka ini ya, buka kamera. Nah ini. Waduh cantik banget Bunda, cantik banget, luar biasa. Iya. Oh buku saya keren. Memuliakan kitab dari teman lain, jadi saya beri warna-warni begitu. Nah ini tertulis monggo, Sister Host, apakah boleh dibesarkan layar Bunda ini sebentar nggih? Bunda, maaf Bunda, TikToknya lagi bermasalah. Jadi buat menggebesarin layar tuh belum bisa, Bunda. Oh, maaf. baik, siap. Terima kasih sisterku sayang. Nah, biarlah Bunda bacakan saja, karena Pamanda terangkan ini orangnya cukup mumpuni sehingga beliau tentu paham yang Bunda bacakan. Ini Bunda bacakan. Yang warna hijau itu dari buku Kisah Rasul-Rasul. Act, the Book of Act, pasal 2 pada nomor 38, dan di sepanjang Bible ini tahun 122 tahun yang lalu. Then Peter said unto them, kemudian Santo Petrus berkata kepada mereka, repent, bertaubatlah,
every one of you in the name of Jesus for the remission sins, dan dibaptislah tiap orang di antara kalian. Ini beliau berkata kepada orang Yerusalem dalam nama Yesus Kristus untuk mendapatkan keringanan dosa kalian. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Dan kalian pasti akan menerima hadiah dari Holy Ghost. Nah, karena Bunda berkata apa yang dilihat, jadi memang tidak ada Roh Kudus di dalam seluruh Bible orang-orang di dunia. Hanya di Indonesia, izinkan Bunda mengatakan yang nampak dan menerangkan yang tidak nampak. Karena Roh Kudus tidak ada, berarti kekristenan di Indonesia dapatlah dikategorikan bidat, membawa-bawa Roh Kudus. Ini Holy Ghost. Teman-teman bisa diketik dalam Google Holy Ghost, lalu cari bahasa Indonesianya apa artinya. Monggo. Ghost adalah, teman-teman monggo yang di partisipan sedulur semua Bani Typing, silakan diketik Google Translate. Ghost artinya apa? Ghost. G-H-O-S-T. Ghost. Kalau holy kita sudah tahu suci. Silakan diartikan, ditulis. Ya, artinya hantu. Berarti tidak ada Roh Kudus dalam 2 miliar manusia di muka bumi ini. Adanya hantu suci. Apakah artinya orang Barat hari ini masih memakai istilah ghost, hantu, dan mereka tidak malu mengatakan hantu suci? Tetapi mengapa di Indonesia tidak dipakai hantu suci? Berarti ada yang mengambil rasa takut yang sangat mendalam ketika menerjemahkannya. Apakah itu betul, Pak Manda? Monggo nggih. Jadi yang ditanyakan yang mananya, Bu? Bunda? Enggak ngerti. Karena di Bible di Rohnya Indonesia tidak pernah ada Roh Kudus. di Barat tidak pernah ada Roh Kudus. Berarti kekristenan di Indonesia bidat karena mengambil dari Al-Quran yaitu Roh Kudus. Jadi tidak ada Roh Kudus dalam Bible. Kalau mau original teksnya Ruach HaKodes. Ya. Nggak ada. Roh Kudus itu dicolong dari bahasa Qurani. Ruah. Nah, itu tambahan penjelasannya Pak Manda. Jadi gini, Terima Bunda. kasih Kang Sudrajat. Ya. Yang Di disampaikan dalam- Akang Unggul tadi itu melengkapi, Pak Manda, silakan. Ya, betul, Boleh betul. nggak saya berkata begitu? Iya, Bunda. Begini, Bunda. Jadi ketika disebut di dalam kitab Hebrew, ya, di dalam kitab Hebrew secara original teks disebut adalah agio pneumatos. Agio pneumatos. Ke dalam bahasa Inggris secara umum memang ditulis Holy Spirit. Ya, Holy Spirit. Nah, memang ketika kita membaca tentang Holy dan Spirit, ini memang ada kadang-kadang di terjemahan umum disebut seperti yang Bunda katakan tadi, ada ghost, tetapi ada juga life, ada juga spirit, atau juga mind. Ya, tetapi ketika kita masuk kepada pilihan yang betul-betul dari sebuah makna ke translate-nya, maka ditulis spirit. Kenapa disebut ghost? Ya, kita tahu
secara pengertian kata ghost itu kan sebenarnya kan ya kalau disebut diartikan ghost itu sebagai hantu dalam arti disebut hantu dalam arti beberapa orang yang tidak dipercayai, ya, yang artinya dia tidak kelihatan. Namun kata yang ditemukan dari semua kata ghost, light, spirit atau mind, itulah yang disebut pneuma itu adalah diterjemahkan menjadi spirit. Tetapi kalau kita lihat lagi secara origin, ya dari kata pneo, yaitu adalah a current of air. Ya, apa artinya a current of air, mem? Artinya adalah bahwa Ya, baik, mungkin ada gangguan koneksi dengan Pamanda terangkan. Pamanda, yang Bunda ingin sampaikan, dalam kitab ini juga ada nama spirit, tapi Holy Ghost juga ada. Jadi ketika menceritakan motivation dalam kitab ini 122 tahun yang lalu, itu dipakai istilah spirit. Tetapi ketika menunjukkan kepada, nah ini, jadi teman-teman, yang benar adalah hidayah. Jadi Holy Ghost bukanlah bagian dari Tuhan. Holy Ghost menurut Bible adalah hidayah. Kalau lihat pada pasal berikutnya, and Peter, dan Peter, kemudian Petrus, Santo Petrus, ini orang soleh dipanggil Santo. Saya ikut memuliakannya karena beliau benar-benar murid Kanjeng Nabi Yesus alaihissalam. Sejarah berkata demikian. Kemudian Santo Petrus atau kemudian orang soleh Petrus diisi with Holy Ghost, diisi dengan hidayah. Jadi ini tidak dengan makhluk lain, tetapi ini isinya adalah hidayah. Kenapa? Karena orang Barat menerjemahkan situasi kala itu adalah Peter dengan penjelasan Santo Petrus yang dia murid baginda Nabi, orang soleh Peter, itu orang semua itulah disebut ghost, holy. Ada hantu suci yang orang Barat sampai hari ini, kalau ada orang mau meninggal sakaratul maut, itu dikatakan ia mengeluarkan ghost-nya sampai hari ini. Jadi orang bule tidak ragu menyebutkan Holy Ghost, karena Bible adalah kitab perubahan sepanjang zaman. Tiba-tiba dipindahkan artinya menjadi Holy Spirit. Nah, jadi lihat, dan Peter filled with the Holy Ghost, dipenuhi oleh banyaknya hidayah, said unto them, berkata kepada mereka, ye rulers of the people and elders of Israel, wahai para pejabat dan kaum-kaum tua dari Israel, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan ini dari Bible yang tua tidak pernah mengatakan Holy Ghost adalah orang ketiga dalam Trinitas. Mengapa? Sejarahnya 58 tahun setelah Konsili di Nicea barulah Holy Ghost dimasukkan menjadi bagian Trinitas. Atas nama Bible, apa yang dilihat, apa yang dibaca, serta sejarah, maka teman-teman sebaiknya mari kita insyaf dan bertaubat. Karena
Sesungguhnya catatan yang makin tua makin membenarkan bahwa Paulus sekalipun tidak pernah mau menduakan, mentigakan Tuhan. Lihat catatan beliau kepada orang-orang Roma. Kita menuju ke Roma sekarang. Catatan beliau kepada orang Roma. Jelas sekali beliau mengatakan Tuhan satu-satunya. Izin mem. Aku mau izin dulu, ada tamu datang, jadi saya harus izin pamit dulu. Mohon maaf kalau saya nggak bisa lanjut. Baik. Silakan teman-teman dari tim lain untuk Pamandaku, terima kasih sudah menemani Makasih Mahadewa, Bang Unggul. Makasih host. Thank you very much. Makasih mem. Uncle Terangkan, thank you. My respect to you. Selalu. Amin. Amin. Si talenta pengen naik Bang Pipo ya itu. Petro. Jangan. Talenta mah jangan. Jadi teman-teman sedulur semuanya, sebelum Bunda turun, ini bukti terlihat bahwa Paulus menerangkan untuk kembali kepada Tuhan. Ya, to retain God in their knowledge, untuk selalu ingat Tuhan dalam semua pengetahuan kesadaran mereka. Jadi tidak ada seruan untuk menuhankan Kanjeng Nabi Yesus. Kalau iya pasti disebut Yesus. Lihat di sini, revelation of the right, wahyu yang benar-benar benar, keadilan Tuhan dari Tuhan. Nah, tidak ada mengatakan Yesus Tuhan. Maka dengan ini diperkuat dengan sejarah bahwa Konsili Nisea baru ngomong tentang dua natur, yaitu tentang Bapa dan Anak. Nyusul 58 tahun kemudian, menyusullah Holy Ghost dimasukkan menjadi komponen dari Trinitas. Jadi atas dasar isi Bible serta atas dasar sejarah, tidak ada alasan bahwa Tuhan bisa lebih dari satu. Kembali kepada sedulur semuanya, Bunda Mondiri di Amerika pagi sudah harus bergerak dan melakukan gerakan upacara pagi, beres-beres upacara domestik. Maaf lahir batin, terima kasih Abang Dazuma, Bunda Mohendiri nggih. Sedulur semuanya, mari di tap-tap bahwa hantu suci itu memang istilah yang perlu kita hormati, tidak perlu malu. Karena orang Inggris sendiri tidak malu mengatakan Holy Ghost. Napas suci. Jadi hantu suci atau nafas, endusan napas, karena mereka terkejut mendengar Peter, orang soleh, Santo Petrus. Oh my God, itu disebut Holy Ghost. Oh, you're right. Oh, I feel that. Aku rasa itu, aku rasa keimanan itu, aku rasa Holy Ghost. Demikianlah laporan dari mayoritas tanah dengan mayoritas Kristiani. Terima kasih. Maaf lahir dan batin. Monggo ditap-tap dulu sebelum Bunda turun. Abang Da Zulma, kemudian Kang Unggul Sudrajat, Abang Da Dewa, atur nuhun ya. Makasih banyak Bunda. Sama-sama Bunda. Ya, izin dulu monggo. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Alhamdulillah. Syukran jiddan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Aidil Fitri 1444 Hijriah dan usia wahyu 1457 Hijriah, serta bravo kesucian Al-Quran. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.